Bi, Menarin? Ya Pak? tolong bikinin minum buat Papi ya. Air putihan aja. Ya, air putih aja. Papi mau makan nggak? Makan ya, biar disiapin sama Bias ya. Enggak, Rin. Papi nggak ingin makan. Papi mau istirahat aja, Rin. Nih, minum dulu. Pedro. Arin minta tolong ya. Biasa sama Pedro jagain Papi. Soalnya Arin harus ke kantor lagi. Iya, Non. Hati-hati ya Non. Gak apa-apa ya? Iya, Non. Tapi Arin tinggal gak apa-apa ya, Pi ya? Arin harus ke kantor lagi soalnya. Hati-hati kamu. Ya. Sama Bias sama Pedro dulu ya. Hati-hati ya Non. Ayo kita ke dalam aja. Mana sih si Dina? Dinda. Kamu mau kemana? Mau apa lagi kamu? Kemana sayang? Aku nganterin makanan buat Ariana dulu ya. Ya udah, aku anterin aja. Gak usah sayang, aku naik taksi aja nggak apa-apa kok. Kan naik taksi. Yuk, lo mau ke kantornya Riana kan? Nih, gue titip makanan ini. Oke, yaudah gue jalan ya. Ya udahlah, kamu hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Ya. Iya. Mau kemana Yun? Ini gue mau nganterin makanan buat Ariana Sel. Oh, kayaknya nggak perlu deh. Dia pasti tahu kapan dia mau makan. Lagi juga gue yakin banget dia pasti lagi butuh waktu buat sendiri ya. Biar dia berdamai sama kesedihannya. Sel, bisa gak sih lo udahin persaingan lo sama Ariana? Gue cuma nganterin makanan ke dia, kok lagian gue yakin dia butuh support dari kita. Mau apa lagi kamu? Kamu nangis sih? Aku datang ke sini jemput kamu, sayang. Aku mau nanya, kamu mau kemana, sayang? Bukan urusan kamu ya. Stop. Cari masalah ini di rumah sakit. Ngerti? Sayang, aku datang ke sini untuk jemput kamu. Ya, kamu tenang aja, aku gak akan kasar-kasarin kamu. Ya. Lu ngomong apa sih? Persaingan apaan? Gak usah nyeramahin gue, Yun. Gue cuma berusaha ada di posisinya Ariana doang. Gue tahu lo gimana, Sel. Lo sahabat gue. Sel, di saat kayak gini Ariana tuh cuma butuh support dari kita. Dan gue rasa dia juga butuh support dari lo kok.
Jadi gue minta sama lo, please turunin ego lo. Sekarang lo support dia karena sahabat kita lagi sedih sekarang. Gue tahu lo masih peduli sama Ariana. Cuman ketutup aja sama gengsi lo. Sorry ya, gue jadi ngomong kayak gini. Sama ada yang mau gue sampein lagi kalau satu hal. Gue sama Tommy akan nikah dalam waktu dekat. Lo serius? Ya. Tapi lo jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya. Karena ini gue baru ngomong sama lo doang. Jadi lo jangan bilang sama siapa-siapa, terutama sama Arin. Soalnya gue takut nanti dia malah kepikiran sama gue soal ini. Oke? Udah, kalau gitu gue jalan dulu ya, Besti. Hati-hati ya. Bye. Hati-hati sayang. Ya, aku datang ke sini nunggu jawaban kamu jadi. Ya aku masih mikirin soal jawabannya. Nanti kalau aku udah dapet jawabannya juga aku pasti ngasih tau kamu. Putus sekarang. Sekarang. Bisa? Terus kalau kamu nggak dapet jawabannya sekarang kenapa? Kamu mau marah? Silakan. Ingat ya Bram, semakin kamu memperlakukan aku yang gak baik, aku juga nggak bisa terima tawaran kamu. Sekarang hidup kamu itu ada di tangan aku. Kamu gak usah macem-macem. Ngerti? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Jadi, menurut hasil penyelidikan, bahwa mobil ibu meledak disebabkan karena bahan peledak. Dan kami menduga, ada orang yang dengan sengaja meletakkan di bagian bawah mobil ini. Apa ini ada hubungannya sama Om Wijaya dan Tante Niken ya? Karena bagaimanapun cuman mereka yang lagi ada konflik sama Mami. Bu, ya. Ibu yakin mau ikut meeting? Yakin, saya udah janji sama kliennya. Gak enak kalau dibatalin. Permisi Bu, ada yang mau ketemu klien. Oh iya, suruh masuk aja. Baik Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bang. Sebelumnya saya mohon maaf. Dan saya turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada keluarga Ibu. Tapi saya salut dengan Ibu. Dengan kondisi begini, Ibu masih tetap profesional. Makasih, Pak, atas belasungkawanya. Kita bisa mulai meetingnya, Pak ya? Mari kita ke ruang meeting aja. Ya, halo Anjani. Halo Kusuma, gimana sekarang kondisi kamu? Apa kamu perlu saya datang ke tempat kamu sekarang? Nggak usah Anjani, aku nggak apa-apa. Besok aku juga udah berniat untuk kembali masuk ke kantor. Kusuma, kamu nggak usah memaksakan diri. Kalau kamu belum sehat, kamu nggak perlu ke kantor. Kamu tenang aja, kan ada saya yang bisa menghandle semuanya.
Anjani, aku rasa juga aku gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku gak ingin kesedihan Ariana bertambah karena melihat aku terus berduka. Ya udah, kalau memang harus seperti itu. Yang penting kamu ingat satu hal ya, kalau kamu perlu teman untuk sharing, untuk curhat, saya akan selalu ada untuk kamu, ya? Ya, Anjani. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang gak mudah buat aku. Tapi aku pasti bisa melewati ini semua. Demi Mami, demi Arin, aku harus kuat. Aku harus bisa mengikhlaskan Mami dan support untuk Arin. Susah banget cari kerja. Aku nggak bisa membiarkan anakku seperti itu. Aku harus bisa memberikan dia pekerjaan. Besti. Hai Besti. Lo kesini? Ya gue kesini sengaja bawain lo makanan, sama ini ada titipan juga dari Bona. Thank you ya. Thank you karena udah selalu ada buat gue. Ya pasti Rin, pasti gue selalu ada buat lo. Dan gue nggak tahu kenapa kok gue makin kesini makin curiga sama Tante Niken dan Om Wijaya. Kayaknya mereka yang ada di balik semua yang terjadi sama nyokap gue deh. Kok lo bisa mikir kayak gitu sih Rin? Ya soalnya nyokap gue lagi konfliknya sama mereka Yuni. Dan polisi juga bilang katanya ada yang sengaja naruh bahan peledak di mobil gue. Oke, tapi kita nggak bisa nuduh kayak gitu aja Rin, karena kan kita belum punya bukti. Gue bakal buktiin itu. Besti mau kemana? Nggak kemana-mana. Mau gue temenin aja nggak? Thank you Besti. Thank you ya, bye. Jangan-jangan Ariana mau nemuin Om Wijaya sama Tante Niken lagi nih. Yun, ada apa sih? Sil, kayaknya Arin mau nyari Om Wijaya sama Tante Niken deh. Soalnya dia curiga kematiannya Tante Devi itu mereka yang nyebabin. Ya bisa jadi juga sih Yun. Soalnya dari kemarin tuh Om Wijaya kan ngilang. Kita mesti gimana ya Sil? Udah, lo tenang, lo jangan pikirannya macam-macam. Gue yakin Bu Arin pasti baik-baik aja kok. Iya, gimana sayang? Iya, sekarang Riri ada di rumah Mama, Mas. Nanti Mas Calvin kesini ya, sekalian jemput Riri pulang. Tapi Mama baik-baik aja kan? Nggak apa-apa kok, baik-baik aja Mama. Udah, kamu tenang aja ya. Yaudah Mas, teleponnya aku tutup dulu ya. Mau nemenin Mama. Iya, oke. Udah Mas Calvin, bye. Vin, gimana? Pak Wijaya udah ada kabar belum? Belum ada kabar nih. Aneh banget, nggak biasanya bokap gue kayak gitu. Gini deh Cok, lo tolong urusin kerjaan yang tertunda ya, karena nyokap gue nggak datang ke kantor hari ini. Gue mau balik dulu, oke? Gue? Udah lo bisa. Gue lagi ngerjain. Gini kok. Halo Bu. Halo Saka, Iya ada apa ya Bu? saya nelfon kamu
Karena saya mau ngajak kamu ketemuan. Ketemu? Maksudnya ketemu itu buat ngebahas apa ya, Bu? Besok pagi saya tunggu kamu di Cafe Queen ya. Jangan sampai kamu nggak datang. Aneh banget nih Bu Wirya. Ada apa ya? Apa dia mau ngomongin sesuatu yang penting? Aku harus datang sih. Sini Rin, duduk. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Tante Niken sama Om Wijaya ada di rumah nggak, Mbak? Punya kepentingan apa, Rin? Sama mama papa mertua aku? Ada sesuatu yang harus aku omongin sama mereka berdua. Rin, aku minta maaf ya. Mereka berdua lagi nggak ada di rumah. Mbak Riri, tolong. Aku mohon sama Mbak Riri jangan tutup-tutupin mereka dari aku. Aku cuma pengen ngomong, sebentar aja. Penting. Maaf kalau aku harus ngomong seperti ini sama Mbak Riri, tapi aku yakin kayaknya mertua Mbak Riri ada di balik kematian mami aku. Aku capek banget deh sayang. Gara-gara masalah Pak Wijaya sama Bu Niken, jadi aku semua handle kerjaan mereka. Malesin banget deh. Ya namanya juga kamu kerja ikut orang sayang. Kamu harus terima resikonya. Sayang, kamu tau gak sih? Aku dengar dari Yuna kalau Bu Arin itu curiga sama Om Wijaya dan Tante Niken tentang kematiannya Tante Devi. Kalau aku sih mikirnya ini semua ulahnya Pak Wijaya deh sayang. Karena aku ingat banget dulu Pak Wijaya itu sempat nyuruh aku buat ngikutin orang dan celakain orang. Siapapun itu yang udah gangguin Pak Wijaya. Jadi aku ngerasa ini emang ulahnya dia deh. Dan bahkan Pak Wijaya sampai sekarang tuh dia nggak muncul lagi, nggak tahu deh kemana sekarang Pak Wijaya. Aku yakin banget sih ini memang semuanya itu ulah Pak Wijaya sayang. Tapi kamu nggak ada sangkut pautnya sama urusan ini kan? Rin, kok kamu ngomong kayak gitu ya? Aku nggak terima loh. Bisa-bisanya kamu bilang mama papa mertua aku itu adalah biang keladi di balik kematian mama kamu. Kamu nggak lihat keluarga kami itu berantakan. Papa aku sekarang menghilang, kamu lihat keadaan mama aku kayak gitu sekarang. Tega kamu ngomong kayak gitu, Rin. Dan sekarang kamu nuduh orang tua aku sebagai penyebab kematian mami kamu. Aku ngomong seperti ini itu ada dasarnya, Mbak Riri. Yang sekarang lagi berkonflik sama mami aku itu cuma Tante Niken dan Om Wijaya. Jadi wajar dong kalau aku curiga sama mereka berdua. Ya, udah, Mbak, sekarang boleh ya aku ketemu sama mereka berdua ya? Enggak, Rin. Mereka nggak ada di sini. Mending kalau misalnya kamu lagi berduka, mending kamu pulang sekarang. Mereka lagi nggak ada di sini, Rin. Aku nggak akan pergi sebelum aku ketemu mereka, Mbak. Rin, jangan kayak gitu dong. Aku udah bilang mereka nggak ada di sini. Lebih baik kamu pulang sekarang. Rin, jangan kayak gitu dong, Rin. Mereka nggak ada di sini. Kamu nggak dengar aku bilang apa? Mbak, mereka lagi nggak ada di sini. Mbak, tolong. Aku tahu Tante Niken pasti ada di dalam, Mbak. Jadi udah nggak usah tutup ya. Enggak, Rin, tolong jangan kayak gitu. Cuma mau ngomong sebentar. Saya udah dengar semuanya. Dengar ya Ariana, soal tuduhan kamu ke saya itu, tuduhan kamu itu nggak benar. Asal kamu tahu ya, meskipun saya ribut sama ibu kamu, saya tuh nggak pernah ya ada niatan sedikit pun untuk bunuh ibu kamu si Devi itu.
Dan masalah suami saya. Meskipun suami saya punya kesalahan besar, saya yakin suami saya itu gak pernah setega itu untuk menyakiti, apalagi membunuh orang lain. Jadi sekarang juga, kamu pergi dari sini. Saya gak mau lagi berurusan sama kamu dan keluarga kamu. Iya, nggak apa-apa Mbak Rin. Nggak apa-apa. Iya Tante, saya pergi sekarang. Tapi Tuhan itu nggak tidur Tante. Sayang, kamu udah kayak gitu sih sama aku. Aku nggak percaya kalau aku tuh udah benar-benar berubah sayang. Dan aku juga nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini. Aku juga nggak tahu Pak Wijaya sekarang ada di mana. Aku nggak tahu sama sekali. Please lah, kamu jangan curiga kayak gitu sama aku. Ya, emang sih kemarin tuh aku ngasih tumpangan Pak Wijaya untuk stay tinggal di apartemen aku. Tapi ya aku nggak ada kerjasama sama Pak Wijaya sayang. Iya, aku percaya. Aku cuma ngetes doang kok. Aku yakin kamu nggak sejahat itu orangnya. Nah, itu kamu tahu sayang. Tapi aku sekarang harus bantuin Bu Arin buat nemuin Om Wijaya. Oke sayang, aku akan bantu kamu untuk cari Pak Wijaya nanti. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. Kayaknya aku yakin untuk memberikan Saka pekerjaan. Aku nggak bisa mengabaikan anak aku sendiri yang lagi kesusahan. Bagaimanapun dia udah terlalu lama menderita di luaran sana tanpa mendapatkan kasih sayang aku. Tante. Din, gimana hari kamu? Apa Bram itu masih aja nemuin kamu? Ya tadi Bram sempat nyamperin aku sih ke rumah sakit. Jadi laki-laki kurang ajar itu masih gangguin kamu, Din? Pokoknya besok saya akan kasih kamu pengawal, oke? Gak usah Dante, gak usah. Jangan terlalu berlebihan. Lagian aku yakin kok Bram udah gak bakal balik lagi ganggu aku. Percaya sama aku. Kamu yakin, Dinda? Kalau Bram itu tidak akan pernah mengganggu kamu lagi? Iya Tante, aku yakin. Udah Tante, pokoknya sekarang tenang aja ya. Yaudah kalau gitu, Dina ke kamar dulu ya, aku mau mandi. Iya. Rin? Mas. Gimana kamu? Kamu baik-baik aja? Aku minta maaf ya, Rin. Saat kamu kayak gini, aku nggak bisa ada di samping kamu. Tersiksa ngeliat kamu begini. Dan aku nggak bisa berbuat apa-apa buat kamu. Makanan kesukaan kamu. Kamu harus makan. Aku nggak mau asam lambung kamu juga jadi kambuh, Rin. Ya? Aku anterin pulang, boleh? Gak usah, aku lagi nunggu Pedro.
Ya nggak apa-apa, aku tungguin kamu sampai Pedro datang ya. Bisa kamu telepon? Ya, bukannya aku so tau ya Rin, tapi Pedro kayaknya tidur deh. Aku anterin pulang aja ya. Di mana parkirnya? Hai sayang. Loh, kamu kenapa sih? Kayak marah gitu? Aku bete banget hari ini mas. Ariana tuh tadi kesini loh. Ariana kesini? Ariana tadi datang ke sini ngotot ketemu sama mama sama papa. Ya aku nggak bolehin lah. Masa dia nuduh mama sama papa tuh biang kerok kematian Tante Devi? Sayang, aku bisa ngerti sih kondisi yang dialami Arin sekarang. Ya kan? Apalagi polisi bilang kalau di mobilnya itu dipasang bom sama seseorang. Jadi aku bisa ngebayangin sih dia sedih banget harus melalui semua ini sayang. Aku heran deh sama kamu. Kok kamu jadi belain Ariana? Ariana tuh orang lain loh yang ngenuduh mama sama papa sebagai pembunuh. Kamu gimana sih? Aduh. Arin. Pi, Arin berangkat dulu ya. Arin harus berangkat kerja. Arin, papi ingin kamu nggak usah ke kantor dulu sayang. Kamu liburan aja dulu. Enggak, Pi, tapi Arin soalnya harus... Arin, dengar papi sayang. Papi juga terpukul dengan kehilangan mami kamu yang secara tiba-tiba ini. Tapi papi juga tahu Arin lebih terpukul lagi. Karena Arin sendiri yang melihat langsung detik-detik meninggalnya mami kamu. Arin, papi ingin kamu beristirahat. Papi sudah siapkan akomodasi untuk kamu berangkat ke Bali, liburan lama. Arin, kalau papi yang berduka, di sini masih ada yang bisa membackup papi. Ada Dante, ada Ibu Anjani. Tapi kalau Arin sudah nggak fokus dengan pekerjaannya, siapa yang mau membackup Arin di Ariana Glow? Papi inginkan Arin fokus dulu untuk menyembuhkan diri Arin ya nak. Ya udah, papi ikut aja sama Arin. Gak usah nak. Kalau papi sedang berduka, papi punya cara untuk menenangkan diri papi. Kamu tenang aja. Tapi nanti di sana di Bali, kamu fokus ya nak untuk kesembuhan diri kamu. Ya nanti Arin coba pikirin dulu deh. Arin berangkat ya, Pi? Iya, hati-hati ya nak. Ya, Pi. Ya. Bu Wiryo. Bu. Silakan duduk. Ya. Sebenarnya ada apa Bu? Bu Wiryo mau ketemu sama saya. Apa Ibu mau cerita tentang orang tua saya? Saya ingin bertemu sama kamu karena saya ingin memberikan pekerjaan sama kamu. Kok Ibu
saya ngeliat beda banget ya. Bukannya Bu lebih senang saya terpuruk gini Bu? Supaya saya nggak bisa nyaingin anak Ibu si Dante. Oke, fine. Tidak masalah kalau kamu memang tidak mau pekerjaan ini. Saya bisa kasih ke orang lain. Enggak Bu, enggak. Saya intermezzo aja, saya bercanda sama Ibu. Saya mau kok. Saya memang butuh orang yang freelance per project. Karena saya ada project yang akan kami adakan di Bali. Oke, setuju Bu. Saya apapun saya kerjain, apapun. Kalau begitu besok kamu sudah bisa datang ke kantor Wiryo Group biar segera diproses. Karena kami butuh seseorang secepatnya. Makasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Hai Rin. Hai. Hai. Gimana kabar lo? Ya gini aja, seperti yang lo lihat sekarang. Sel, gue tuh mau ke Bali rencananya. Jadi gue titip Ariana Glow ya. Lo handle semuanya dulu selama gue pergi. Lo lama di Bali? Belum tahu sih. Oke. Oh, Yuna mau nikah sama Tommy. Gimana? Enggak, mereka nggak ada ngabarin gue soal itu. Iya, mereka sengaja nggak ngabarin lo karena waktunya kan belum tepat, Rin. Lo lagi berduka. Makanya mereka ngomong dulu sama gue. Ya udah kalau gitu gue nggak jadi ke Bali lah. Jangan dong. Selamat pagi, Dokter Dinda. Selamat pagi, Bu. Ada apa? Begini, Dok. Kebetulan ada acara seminar kesehatan di Bali. Jadi saya mau menugaskan Dokter Dinda untuk berangkat ke sana beberapa hari. Tapi maaf Bu, sebelumnya boleh saya pertimbangkan dulu nggak? Baik, kalau begitu saya akan tunggu secepatnya ya kabarnya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya nggak mungkin lah, masa Yuna mau nikah gue nggak kembali sih. Hai, Misty. Lo mau ke Bali, Rin? Iya, tadinya sih. Cuman kenapa lo nggak ngabarin gue lo mau nikah? Ya sorry banget ya, Rin ya. Gue soalnya nggak enak mau ngabarin lo kemarin karena lo masih suasana berduka. Kan? Ya udah, oke. Gue batalin deh acara gue ke Bali. Gue nggak mau. Jangan dong, jangan. Lo tetap berangkat aja. Nggak bisa dong, Besti. Ya masa lo mau nikah gue ke Bali sih? Gak apa-apa, Rin, serius deh. Lagian gue juga nanti acaranya sederhana doang kok. Yuna, pernikahan itu acara sakral, Yuna. Ya masa Bali tuh udah bisa nanti-nanti lah, nggak apa-apa kok. Gue mau nemenin lo, pokoknya gue mau bantuin lo, gue mau dampingin lo. Iya, gue ngerti, tapi beneran deh. Lagian di sini ada Selim juga kok. Lo nggak apa-apa, lo berangkat aja. Lo harus tetap healing. Lo butuh refreshing juga, Rin. Sak. Baru aja aku mau telepon kamu tadi. Oh ya ampun. Kenapa kamu? Ada apa? Enggak, aku emang ke rumah sakit tempat kamu kerja. Sekalian aja mau ketemu sama kamu. Oh. Ada yang mau aku sampein sih. Aku sekarang udah dapat kerjaan. Wow. Congrats ya, Sak. Dan aku tuh maunya karena aku udah dapat kerjaan. Kamu kan selama ini support aku dan kalau kita makan di restoran selalu kamu yang bayar. Nah sekarang gantian aku yang mau traktir kamu. Gak apa-apa ya? Tapi restorannya nggak terlalu keren-keren banget sih di depan situ. Aduh, hari ini aku kayaknya nggak bisa deh, Sak. Soalnya aku masih ada urusan lagi. Ya udah nggak apa-apa next time. Tapi tetap aku yang traktir. Kamu nggak buru-buru kan? Soalnya aku baru dikabarin sama manajemen rumah sakit kalau aku ada seminar kesehatan di Bali. Tapi bagus dong.
Kamu harus ikut. Ikut aja, Din. Tapinya tuh kenapa? Kalau aku ikut, Bram pasti berulah. Padahal aku pengen banget ikut, Sak. Karena pembicaranya juga role model aku dan topiknya juga jarang banget dibahas. Aku bingung deh. Tapi kamu harus pikirin juga omongan aku. Kamu harus berangkat. Kenapa? Karena kalau kamu di Bali, Bram di Jakarta, kalian bisa sama-sama introspeksi diri kalian. Di mana salahnya kamu, di mana salahnya Bram. Dan kamu bisa jadi diri kamu sendiri di Bali. Kalau memang kamu suka mau datang ke seminar itu kan. Dan kalau kamu ke Bali, kita bisa ketemu. Aku bisa traktir kamu di sana. Maksudnya? Iya, tawaran kerjaan aku tuh di Bali. Oh iya? Serius? Ya udah oke. Gue bakal tetap berangkat ke Bali, tapi sebelum ke Bali gue harus bantuin lo dulu. Seenggaknya gue harus ngajak lo ke butik langganan gue. Gue mau pesenin lo baju pengantin buat lo. Anggap aja ini sebagai hadiah dari gue buat pernikahan lo sama Tom. Sama makeup artist juga lo nggak perlu khawatir, bakal gue siapin juga buat lo. Thank you, Rin. Yaudah kalau gitu, gue mau lanjut kerja dulu, nanti gue dimarahin bos gue. Bosnya ada di sini loh. Gue gak pernah marah-marah kan, Rin? Gue baik ya nggak? Siap, gue kerja dulu ya. Bye, bestie. Bye. Sal, siap. Pas gue ke Bali, titip ya. Titip kantor, terus sama promo Ariana Glover couple juga tetap dijalanin aja. Oke. Kalau gitu nanti gue bakal ketemu sama Justin, sama Sisil buat meeting. Ya. Oke. Yaudah kalau gitu gue mau ngabarin papi gue dulu deh soal acara ke Bali sama nikahnya. Oke. Bye. Bye, Rin. Wow, seru banget dong, Sam. Nanti kalau misalkan aku kelar seminar, terus ada waktu kita jalan-jalan bareng kali ya. Aku traktir kamu di sana. Ya. Yaudah nanti kita berkabar ya, Sak ya. Oke. Yaudah kalau gitu aku harus ngurusin barang-barang dulu ya sebelum ke Bali. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Yaudah. Sampai ketemu di Bali ya. Sampai ketemu di Bali. Bye. Bye. Oh. Jadi, setelah dari Ariana, kamu mau langsung ke dokter Dinda gitu? Iya? Kamu ngomong apa sih, Dit? Ya itu buktinya. Mau ada rencana ke Bali segala lagi. Dit, aku ke Bali, Dinda ke Bali. Nggak ada yang janjian, Dit. Aku kan dapat tawaran kerjanya di Bali. Jadi kamu gak usah banyak alasan ya. Aku tahu pasti kamu emang sengaja kan menghindarin aku. Kamu males ya? Aku marah-marah terus sama kamu. Ya kamunya juga sih. Aku jadi marah-marah sama kamu. Enggak, kamu dengerin dulu. Kamu jadi suami tuh gak ada perhatian-perhatiannya sama istri. Aku lagi hamil, kamu sama sekali gak peduli sama aku. Aku kontrol aja tadi sendirian loh, gak kamu temenin. Sebentar ya. Kamu lihat. Ini emailnya masuk ke handphone aku, kamu bisa lihat. Kamu lihat? Nih. Kamu baca baik-baik. Aku di Bali ngapain? Kerja, job desk-nya apa? Ada di situ. Tiketnya aja udah dibeli kok sama perusahaan itu. Ya udah. Udah apa? Ya udah kamu berangkat aja ke Bali. Tapi aku ikut sama kamu. Tiketnya siapa yang beli, Dit? Siapa yang mau bayarin tiketnya? Ya coba aja kamu ajuin. Aku tuh cuma dapat jatah 1, Dit. Kalau mau bawa kamu atau yang lain ya aku harus nambah sendiri lah. Duitnya dari mana? Atau kalau kamu mau ikut, kamu jual cincin yang baru aku beliin ke kamu. Ya nggak bisa gitu dong, gimana sih kamu ngasih ke aku buat dijual lagi? Ya udah, kalau nggak mau ya udah di rumah aja, Dit. Ya udah. Tapi awas ya kalau kamu sampai macam-macam sama aku. Lagian aku kerja kok, bukan liburan di sana. Kerja, Dit, nyari uang. Beneran ya kamu kerja? Dokter Dinda, ini ada titipan tiket akomodasi dan rundown untuk seminar di Bali dari dokter kepala untuk dokter Dinda. Makasih ya, Sis. Iya. Wow, semuanya udah diurus ya. Kalau kayak gini aku nggak mungkin nggak jadi ke Bali. Justin? Dinda? Hai. Hai.
Kamu ngapain? Habis jenguk orang? Enggak, aku habis medical check up kok. Ah, terus gimana hasilnya? Hasilnya bagus kok, everything is okay. Oke. Din, gimana kamu kabarnya? Baik, baik. I'm good. That's good. Yaudah kalau gitu aku harus pergi dulu ya. Perasaan buru-buru banget sih. Emang mau kemana? Enggak, aku kebetulan mau nyari koper. Terus aku harus pulang dulu ke rumah, aku mau siap-siap ada tugas di Bali. Kamu ada dinasti Bali? Ya. Congrats, itu bakal seru banget sih, Din. Yaudah kalau kamu mau, aku anterin kamu. Kebetulan aku ngelangganan koper. Sekalian aja. Oh ya? Iya. Aduh, aku takut ngerepotin lagi guys nih. Sama sekali nggak ngerepotin kali. Yaudah, yuk bareng aja yuk. Yaudah kalau gitu. Yaudah, oke. Yuk. Tapi kamu janji ya, kamu tuh di Bali kerja loh. Kamu harus fokus sama kerjaan kamu. Jangan nanti di sana kamu malah ketemu lagi sama dokter Dinda. Apaan sih? Iya, iya. Oh iya, satu lagi. Pokoknya kamu harus janji sama aku selama di Bali kamu harus telepon aku, kabarin aku. Kamu nggak boleh hilang kabar. Dan kalau misal aku telepon kamu harus angkat teleponnya. Iya. Benar? Iya. Itu dong. Oke. Aku bakalan izinin kamu ke Bali. Ya harus lah. Kamu kan tadi mau kontrol kok, ngajakin aku keluar. Kenapa? Udah kontrolnya tadi pagi. Jadi sekarang aku tinggal nebus vitamin aja sama obatnya ke apotek. Kamu sih tadi pagi pergi nggak bilang-bilang. Jadi nggak sempat nganterin aku kontrol kan? Ya, terus gimana hasilnya? Iya terus kata dokter, pokoknya bayi kita itu sehat. Sebentar. Tom. Lagi santai sih Tom. Ya. Ya udah kalau gitu gue langsung ke Jamai saja ya. Ya Tom, oke Tom. Oke. Gimana? Tadi kamu udah kontrol terus? Nggak tau ah, malas aku ceritanya. Nggak ada siaran ulang juga. Udah kamu ntar lihat aja hasilnya di rumah. Kunci kasih Bapak, Pedro. Sekarang mau kemana? Saya mau keluar, Pedro. Maaf Sir, maaf banget Sir. Ini kan Non Arin nyuruh Ai untuk ngedampingin Sir kemanapun, jadi Ai antar aja Sir. Saya mau sendiri, Pedro. Aduh Sir, maafin banget Sir. Cuman daripada Non Arin khawatir, terus juga nanti Ai takut kena omel, please Sir, Ai yang antar aja Sir. Ya sudah, ini. Kasih Sir. Kita mau kemana Sir? Bapak kangen dengan Devi. Bapak mau ke makam dia. Udah nggak usah, Pedro. Kok kamu belum siap, Dante? Hari ini saya nggak ke kantor, Bu. Kebetulan hari ini agenda saya hanya ngecek laporan via email. Dan saya juga nanti mau nganterin Dinda. Tadi Dinda baru ngabarin saya kalau dia mau ada seminar di Bali. Dan hari ini dia minta temenin untuk izin ke suaminya. Oke. Ya udah kalau gitu kamu jagain Dinda ya. Ibu ke kantor dulu. Ya, pasti, Bu. Ya, Bu. Apaan sih, Dit? Udah muter-muter dari tadi nggak jelas. Kamu sekarang minta berhenti di sini kenapa? Suamiku, aku tuh sekarang lagi ngidam. Aku tuh pengen kue pancong. Tadi aku lihat kok nih ada tukang kue pancong di sini. Cuman mana ya? Mana nggak ada? Ya tapi tadi beneran ada kok. Aku inget, iya bener. Salah lihat kali. Ya udah kalau gitu kita cari aja kue pancongnya ya. Kita cari tukangnya ya. Muter-muter lagi gitu? Iya. Ini aku lagi ngidam. Kamu gimana sih suamiku? Kamu yang jelas dong. Dari tadi udah muter-muter loh dari tadi.
Sekarang kamu mau muter-muter lagi naik mobil. Kamu tau nggak bensin lagi mahal sekarang? Kamu tuh gimana sih? Aku tuh sebenarnya pengen aku tuh ngabisin waktu lebih lama sama kamu. Apalagi kan kamu tuh mau ke Bali, aku tuh pasti bakal kangen, kamu bakal ninggalin aku. Kamu bilang dong, Dit, jangan ngerjain aku kayak gini. Ya emangnya aku salah kalau misal aku pengen lama-lama sama suami aku? Ya aku kan banyak urusan nih. Kamu naik taksi, kamu cari aja kue pancong ya. Aku mau ketemu sama Tommy, udah janji di Jamais, oke? Terus kamu ninggalin aku gitu aja? Aku nggak ninggalin kamu lah, kamu kan naik taksi. Anterin aku dulu dong, Saka. Saka, aku lagi hamil, lagi ngidam, kamu gimana sih? Suamiku! Suamiku! Ih! Ninggalin gitu aja gimana sih? Heran deh sama Saka. Di suami gak ada perhatian-perhatiannya. Masa lebih milih untuk ketemu sama Tommy? Kan harusnya bisa nganterin aku dulu. Apa samperin aja papi ke makam ya? Gak tenang nih. Hai Rin. Hey Tom. Cie. Yang udah mau nikah. Tadi gue denger Yuna cerita. Gue seneng banget dengernya. Makasih Rin. Ya sama-sama. Gue sih berharap sebagai bestinya Yuna lo bisa memperlakukan Yuna lebih baik lagi. Ya, pasti. Yuna udah kasih lo kesempatan kedua, jadi jangan lo sia-siain. Gue akan jagain Yuna dengan baik, dan gue nggak mau kehilangan Yuna untuk kedua kalinya, Rin. Gue pasti jagain dia. Oke. Soalnya ngejaga itu lebih sulit daripada dapetinnya. Jadi harus dijaga banget kali ini. Kalau lo bakal ngasih kesempatan kedua nggak buat Saka? Jujur aku tertolong banget loh sama kamu. Kamu udah nemenin aku beli koper. Kamu tahu sih toko koper yang buka pagi-pagi kayak gini? Iya Din, aku kenal sama ownernya. Jadi emang aku suka traveling juga kan, Jakarta, Bandung, terus ke kota-kota lain. Jadi aku emang langganan di toko itu. Thank you banget ya Christine. Aku senang kalau bisa bantuin kamu. Aku tuh sebenarnya punya koper tapi yang besar di rumah. Nah ini kan aku sebenarnya cuma beberapa hari aja. Jadi aku butuh yang agak kecilan. Iyalah, nggak perlu bawa yang besar-besar. Yang kecil juga udah cukup kan. Iya. Ayo kalau gitu. Dokter Dinda. Kayaknya bukan saat yang tepat sih untuk kita bahas itu, dan gue juga nggak kepikiran soal itu. Situasinya lagi kayak gini sih Tom, jadi ngerti kan maksud gue? Ya, Rin. Sorry banget, Rin. Gue lupa kalau lo masih dalam suasana berduka. Udah, lupain pertanyaan bodoh gue tadi. Gue minta maaf, Rin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngerti kok gue. Kan lo sahabatnya Mas Saka. Ya udah, gue ke dalam dulu ya, Rin. Bukan cuman kesempatan kedua, tapi kayaknya udah nggak tahu deh kesempatan keberapa kali yang udah aku kasih ke Mas Saka. Sebelumnya dia hianatin aku sama Selin, terus sama Dita. Apa mungkin aku masih bisa kasih kesempatan buat Mas Saka lagi? Dan apa mungkin juga Mas Saka bakal berubah? Semuanya belum tentu kan? Lu ngapain sih pagi-pagi ngajakin gue ke bar? Tunggu, ini kayak gue tahu deh.
Ini tempat gue meeting sama klien gue yang dulu nih. Yang lo fotoin gue, lo videoin, terus lo kirim ke nyokap. Terus Riri tahu dan dia ngamuk ke gue. Wah, ini pasti lo mau ngejebak gue lagi kan? Iya kan? Apaan sih lo curigaan mulu sama gue? Tuh, lo lihat tuh bokap lo. Papa? Bisa ya, kamu tuh kayak gini. Baru aja janjian ketemuan sama suami aku, terus sekarang kamu di sini lagi jalan sama laki-laki lain. Sabar Dinda, kita itu emang suka cari perkara aja. Gak usah kamu ladenin Din, cuekin aja. Kamu salah paham. Salah paham? Ya. Perempuan kayak kamu itu emang perempuan yang mulutnya tuh sok manis. Makanya nggak heran. Banyak laki-laki tuh yang pengennya nempel sama kamu. Dinda bikin janji sama suami kamu. Yang semestinya kamu cek itu suami kamu. Ngapain dia bikin janji sama perempuan lain? Kayak kemarin aku juga lihat kok. Suami kamu itu nemuin mantan istrinya yang sedang berduka. Kamu heran loh sama suami kamu itu. Perasaan dia suka banget ketemu cewek-cewek lain. Makasih banyak ya Justin udah ngebelain aku. Padahal kamu nggak perlu segitunya. Nggak apa-apa kok, Din, nggak apa-apa. Cuman aku nggak suka aja orang ngomong kayak gitu sama kamu. Pak, Papa, Pak, Papa ngapain di sini, Pak? Pak, bangun, Pak. Ngapain di sini? Cok, ini ngapain, Cok? Om Wijaya belakangan ini setiap malam sampai pagi selalu datang ke sini. Ya hari pertama sih kami bawa ke kamarnya, tapi Om Wijaya malah minta dibiarin di sini. Katanya enak banyak temennya, daripada di kamar sendirian, dia bingung. Dia juga curhat banyak soal istrinya. Ya saya sendiri sih ngerasa iba ya sama Om Wijaya. Karena semenjak Om Wijaya ditinggal sama istrinya, hidupnya benar-benar berantakan. Arin? Kok Arin ada di sini, nak? Maaf, Sir. Ayang bilang ke Non Arin kalau Sir mau ke makamnya Madam. Maaf ya, Sir. Ada apa, Arin? Enggak, Arin cuman mau ngabarin Papi aja. Arin memutuskan untuk menerima tawaran Papi, Arin mau ke Bali. Tapi dengan satu syarat. Papi kemana-mana harus ditemenin Pedro ya. Dan Papi nggak boleh kabur-kaburan lagi. Sekali Papi kabur, Arin langsung balik ke Jakarta. Nggak mau tahu. Iya, iya. Ya udah, Arin berangkat liburan ke Bali, nikmati di sana. Dan pada saat Arin kembali ke Jakarta, Arin harus sudah dalam keadaan yang fresh, nak. Ya. Sekarang Papi mau sekar makam mami kamu dulu. Iya bareng aja, Pi. Arin juga pengen nyekar kok. Sekalian Arin pengen nyapa Mami. Pedro. Ya, Non. Mulai sekarang kamu jadi mata saya ya. Ada apapun sama Papi, kamu info ke saya, kabarin saya, report saya. Baik, Non. Tolong kamu jagain Papi, anterin kemanapun Papi pergi. Jangan sampai kabur-kabur lagi ya, Pi ya. Janji ya. Yaudah, Pedro kamu tunggu sini aja nggak apa?
Iya, baik Mang. Yupi. Oh iya, Mas, saya mau pulang. Om Wijaya ini sudah dikenal baik di sini dan ada satpam yang selalu standby. Jadi kalau Masnya mau ngobrol di sini, nggak apa-apa silakan. Mbak, kamarnya di mana? Oh iya, boleh. Kamarnya nanti lurus aja ke sana, terus belok ke kiri. Dan ini kuncinya. Saya pulang dulu ya. Makasih. Makasih ya. Pak. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Lapar. Pengen makan steak tuh. Lapar banget. Main makan steak. Vin, Pak Wijaya lagi ngigau atau memang beneran lapar sih? Gue juga nggak tahu, Cok. Wah. Wah. Vin, Pak Coki, kok ada di sini? Oh, iya, aku nyariin Papa. Papa lapar makan yuk. Iya, boleh makan, tapi Papa harus sadar dulu dong. Oke, duduk yang benar. Oke. Pak, Papa harus tahu sesuatu yang penting, Pak. Tante Devi meninggal. Meninggal. Loh, Din, kok kamu bisa sama Justin? Ya tadi aku ketemu Justin di rumah sakit. Terus Justin juga nemenin aku deh beli koper. Cuma beli koper aja kan? Bukan sekalian ikut kamu ke Bali. Ya enggak lah, aku terlalu banyak kesibukan di Jakarta. I know. Saya cuma bercanda kok. Saya tahu Anda sibuk. Din, kemungkinan saya bisa nyusul kamu ke Bali. Enak kan kita liburan bareng. Ya udah lama kan saya nggak liburan. Oh ya? Bener ya kamu nyusul ya? Let's see ya. Soalnya saya juga belum prepare semuanya. Dan saya juga belum booking apa-apa. Ya udah, itu gampang. Kamu siapin keperluan kamu aja. Nanti yang booking aku. Betul. Oke. Dinda, Dante, kayaknya sebaiknya aku pergi dulu ya. Aku ada meeting soalnya. Thank you banget ya Justin. Sorry kalau aku ngerepotin kamu. Aku sama sekali nggak ngerasa direpotin kok, Din. Oh, Din, good luck ya di Bali. Thank you. Take care ya. Dante, pamit. Ya. Bye. Bye. Dilihat dari wajah kamu kayaknya lagi seneng banget nih. Pasti udah nggak sabar ya mau liburan di Bali. Kok jadi liburan sih? Udah jelas-jelas aku kan kesana karena seminar. Aku mau wakilin rumah sakit aku loh. Ya walaupun kerja tapi kan bisa cheating-cheating. Ini bagus loh ya. Aura lo jadi terpancar banget pakai ini. Serius, Rin. Gue gak kelihatan gendut kan? Gendut dari mananya sih, Besti? Perfect. Udah. Mau coba yang lain nggak? Tadi gue udah coba beberapa, cuman ini paling serak sih, Rin. Ya udah ini aja kalau gitu. Coba panggil Tommy datang ke sini. Sebentar aja. Biar dia bisa langsung tahu aja cocok atau enggak. Tapi gue grogi, Rin. Apaan sih? Udah telepon. Yaudah deh. Sak. Ada apa sih? Lu senyum dari tadi. Gue sama Yuna mau nikah. Bener lu. Top, serius? Serius. Akhirnya lu nikah.
Aduh, Tom, gue seneng banget dengernya, Tom. Gue seneng banget. Lo harus ngerasain gimana rasanya punya istri, Tom. Gimana, enak nggak, Sak? Ya nanti lo rasain sendiri lah. Tapi yang jelas gue mau minta maaf karena kayaknya gue takut nggak dateng nih ke nikahan lo. Karena gue baru aja dapat kerjaan tapi di luar kota. Freelance sih, nanti gue balik lagi. Ya nggak apa-apa lah, Sak. Yang penting doanya ya. Pasti. Bentar, Sak. Siapa? Calon istri gue nelpon. Alah. Halo, sayang. Halo, sayang. Kamu bisa kesini nggak? Buat fitting baju pengantin. Ya bisa dong, sayang. Yaudah nanti kamu Sherlock ya. Oke, aku Sherlock tempatnya ya. Oke, sayang. Lu baik banget sih, sayang. Dan sayang, Sak. Mau kemana sih? Ke butik. Mau pesen baju nikahan. Ya udah, gua anterin yuk. Nggak usah lah, gue naik motor aja. Udahlah, gua anterin aja. Sangkanya kan persiapan nikah lu gue bantuin dulu. Nanti kalau gue keluar kota, siapa yang bantuin lo? Bona pasti ngurusin kafe juga. Ya udah deh. Gue izin dulu sama Bona. Oke. By the way, gue senang lu dapet kerjaan baru, Sak. Gue senang lo mau nikah. Bentar, Sak. Ya. Pedro, Iya, Sir. kamu jangan nunggu di mobil atau makan bareng sama bapak. Harus ayo sini. Iya, Sir. Non Arin juga ngomong gitu. Pokoknya Ay harus nemenin Sir kemanapun Sir pergi. Makasih ya, Sir. Ya, ayo. Iya. Apa ini nggak terlalu kebetulan? Devi pergi setelah melakukan sesuatu yang membuat keluarga saya hancur. Apa ini yang disebut karma? Dengan Ibu Sisila? Iya. Ada kiriman paket bunga untuk Ibu. Di mana, Mas? Di motor saya. Mari, Bu. Ini, Bu, kiriman paketnya. Iya, Mas. Iya. Makasih ya. Mana? Tadi di sini, Bu. Oke, ya udah. Makasih, Bu. Makasih ya. Ya anak kemana sih si mulut ember? Bukan yang ngurusin berkas malah ngilang. Wijaya, jaga mulut kamu ya Wijaya. Jangan sembarangan kamu berbicara Wijaya. Atau jangan-jangan kamu yang sudah berencana membunuh istri aku. Wijaya, jaga mulut kamu. Jaga mulut kamu. Udah. Sembarangan kamu. Sini kamu. Sini. Pergi. Sini.
Awas, Jaya. Awas lo. Belum selesai kita. Awas lo. Pak udah. Sini kalau berani. Hai. Oh malah di luar sih? Emang kita nggak jadi meeting? Ya, kita kayaknya meetingnya berdua aja. Soalnya Sisil juga nggak tahu kemana. Dan Ariana lagi berduka, Justin. Yaudah, ayo. Kamu kok terlambat sih? Harus tadi kita meeting jam 11. Oh ya Sel, sebelumnya aku minta maaf aku telat. Cuman tadi aku ada medical check up di rumah sakit. Dan aku ketemu Dinda dan akhirnya aku bantuin dia karena dia mau ada dinas di Bali. Oh ya, ada Dante juga tadi. Kayaknya dia itu mau nyusulin Dinda deh ke Bali. Kayaknya pada seru banget ya pada ke Bali semua. Apa kita bikin pemotretan Ariana Glover couple di Bali aja sih? Kita bahas di ruangan aja. Yuk. Ada yang mau dibantu lagi nggak, Yun? Enggak, Rin. Thank you banget ya. Lagi nanti gue acaranya sederhana banget, Korin. Nggak ada pesta-pesta, jadi so far aman. 90% udah selesai kok. Oke. Berarti cuman tinggal... Sayang, hai Rin. Hai, sayang. Hai. Mas. Sayang, kita cobain baju kamu dulu yuk. Ayo. Bentar ya, Rin ya. Ntarin ya. Sak, bentar ya, Sak. Gimana? Keadaan kamu gimana sekarang? Not so good. Aku ngerti sih perasaan kamu, Rin. Kamu pasti butuh waktu untuk berduka putih. Ya meskipun cerita kita berbeda ya, Rin. Tapi sedikit banyaknya aku juga udah pernah ngerasain. Kehilangan bapak aku, udah. Kehilangan ibu aku. Iya. Kamu butuh waktu dan kamu butuh tempat sepi, Rin. Kamu harus nenangin diri kamu. Kamu puas-puasin aja kamu sedih di sana. Sampai kamu bisa ngontrol kesedihan kamu. Ya, aku tahu itu nggak gampang sih, tapi boleh dicoba. Ya aku emang mau lakuin itu sih. Aku mau pergi keluar kota buat nenangin diri aku. Permisi, Mas, Mbak, lagi cari gaun pengantin yang seperti apa ya? Kebetulan ini ada katalognya, bisa dilihat-lihat dulu aja biar saya bantu carikan gaun yang ingin Mas sama Mbak pakai. Enggak apa-apa. Udah. Oh. Saya cuma nemenin temen aja. Oh gitu ya, maaf ya Mas, Mbak, kalau gitu saya permisi dulu. Oke. Makasih. Kalian kenapa sih? Hah? Misahin papa sama dia. Papa tuh mau hajar dia, mau hajar si Kusuma. Jangan dong, Pak. Om Kusuma lagi berduka, Pak. Kita harus hormati itu, Pak. Please, jangan membuat keributan lagi. Gak bisa, Vin. Gak bisa, papa gak bisa diam seperti itu. Nanti papa sakit banget, Vin. Ini balasan buat dia, ini karma buat dia. Pak, Vin, saya permisi dulu, ada urusan yang penting. Makasih ya, Cok, udah bantuin gue cari bokap gue.
Galvin minta mulai sekarang papa jangan pernah lagi ladenin Om Kusuma, Pak. Ya, malu diliatin orang kalau berantem kayak gini. Nggak bisa, Vin, nggak bisa. Papa sakit hati, Vin. Atas apa yang dilakukan Devi. Sekarang, mama kamu itu menjauhi papa. Dan sekarang papa diusir dari rumah. Gimana sih kamu ini? Harus biarin kita, iya. Papa akan biarkan Kusuma. Ingat itu. Pak, kita harus maklumin dong, Pak. Om Kusuma lagi berduka. Dia kehilangan orang yang dicintai, Pak. Istrinya. Papa coba bayangin. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Gimana sakitnya, Pak? Pasti mungkin kita akan ngelakuin hal yang sama. Ya kan? Saya bayarnya pakai debit aja ya. Oh iya bisa. Tunggu sebentar ya. Martam. Udah. Sakrin. Kita balik duluan ya, sayang. Kita balik ke Jamais naik taksi ya. Tapi Itu taksi udah di depan tuh, sayang. Ini belanjaannya. Ini. Pasti gue duluan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Duluan ya. Oke. Mas, duluan ya. Iya bye. Oh ya, makasih. Boleh aku anterin? Terima kasih ya. Apa aku batalin aja ya Balinya? Bram soalnya nggak ada kabar, aku takut dia bikin ulah sama aku di Bali. Ya jangan dong, Din. Kamu kan udah dapet surat tugas dari atasan kamu. Masa mau kamu batalin sih? Gini aja, mending sekarang kamu ngabarin ke Bram, kamu kasih pesan ke dia. Yang penting kamu udah ngasih kabar ke Bram kalau kamu mau ke Bali, ya? Nanti sisanya biar saya yang urus semuanya. Biar saya mantau Bram di Jakarta. Oh, kamu baik banget sih, Yanti. Masa kalau baik sama orang harus ada alasan sih? Tapi kan kamu biasanya cuek sama orang lain. Ya, kamu benar. Saya emang cuek sama orang lain. Dan saya juga nggak peduli sama semua orang. Tapi sekalinya ada seseorang yang udah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, saya akan lindungi dia. Saya akan peduli sama dia. Saya akan bantu dia. Dan saya akan melakukan semuanya untuk dia. Dan kamu udah termasuk ke dalam circle itu, Dinda. Makasih ya. Aku udah jadi bagian dari circle itu. Yaudah, kamu penerbangannya malam ini kan? Iya. Kita berangkat sekarang? Yaudah, yuk. Let's go. Tunggu. Gak apa-apa, aku bisa buka sendiri kok, nggak perlu repot-repot. Enggak repot kok. Kok Ariana sama Saka? Makasih udah nganterin pulang ya. Ada orang nggak di rumah kamu? Tadi katanya Pedro bilang lagi nganterin papi, terus Bias lagi belanja keluar. Gak apa-apa kamu sendiri di rumah. Gak apa-apa kok. Paling bentar lagi juga Bias balik. Meskipun kita bukan siapa-siapa lagi ya, Rin. Tapi aku pengen banget aku bisa diandelin lagi buat kamu. Jadi kalau kamu perlu bantuan apapun, Rin, apapun, aku akan selalu ada buat kamu. Gak usah
ngelakuin itu buat aku nggak apa-apa. Dan yang aku lakuin itu juga nggak akan ngobatin luka yang aku kasih ke kamu kok. Jauh banget, Rin, nggak akan ngobatin apapun. Tapi aku pengen banget, Rin, bisa diandelin lagi buat kamu. Apapun, kapanpun, aku siap. Aku bantu kamu. Makasih. Oh ya, besok kamu hati-hati ya, keluar kota ya. Mas, udah loh, Papa? Papa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bawa ke kamar, Mas. Bawa ke Iya, kamar. kita bawa dulu, kita Pelan-pelan. Astaga, Papa. Mas, kok malah bawa Papa ke sini sih? Nanti kalau Mama marah gimana? Ya aku harus gimana sayang? Masa aku biarin papa di luar sendirian? Nggak tega juga aku. Yaudah. Mas. Tadi aku ngeliat Saka antar pulang Ariana. Masa mereka udah baikan lagi sih? Pacar lu pantas dapetin itu. Dia seenaknya aja mau berhenti berbisnis sama kita. Gue mohon ya, sakitin Coki lagi, gue mohon. Kasih gue duit. Gue bakalan lepasin Coki. Iya, gue bakal kasih lo berapapun yang lo mau asalkan lo lepaskan kita. Oke, gue akan lepas kalian berdua. Tapi gue minta nomor lo. Dan lo harus siapin duitnya. Besok gue akan tagih sama lo. Kalau sampai besok nggak ada, gue bakalan kejar kalian berdua. Ingat itu. Sayang bangun, sayang. Iya, penerbangan aku malam ini. Sampai ketemu di Bali ya. Oke, kalau ada waktu kabarin ya. Besok sore aku kosong sih. Ya udah, nanti kalau emang bisa coba aja ketemu. Kalian bisa sunsetan bareng, Din. Boleh. Oke, kabar-kabaran aja ya. Din. Yaudah, nanti aku kabarin lagi ya. Oke. Lama banget sih nelponnya. Teleponan sama siapa? Temen aku kok. Yaudah ya. Teleponan sama siapa? Sama Dinda ya? Terus tadi maksudnya apa tuh? Aku dengar tadi kamu bilang sunsetan. Mau ngapain kamu sama dia? Dit, kamu tuh apaan sih, Dit? Udahlah, Dit. Dinda itu kan dokter aku, Dit. Dia juga yang nolongin aku pas aku lumpuh, Dit. Dia baik banget loh, Dit. Dia sampai-sampai nawarin aku kerjaan di tempat temennya. Udahlah, sebentar aja. Sebentar aja gimana maksudnya? Sebentar aja gimana? Sebentar aja, kamu nggak bikin aku pusing, bisa kan? Ayo dong. Ya kamu makanya tuh ngomong jangan sepotong-potong kayak gini. Aku jadi emosi juga kan? Lagian kamu tuh ngapain sih belain dokter itu? Aku nih istri kamu loh. Kamu harusnya belain aku. Aku ingetin lagi ya, Saka. Kamu udah punya istri. Aku istri kamu. Dan dokter itu juga udah punya suami. Kamu ngapain sih janjian sama dia? Sama istri orang? Kamu tuh buruk sangka aja, Dit. Justru kamu tenang. Kalau kamu tahu si Dinda udah punya suami dan aku udah punya kamu, ya udah. Apalagi kamu permasalahin sih? Ada yang diperluin lagi nggak, Nam? Nggak ada. Udah semua. Nona Arin liburan aja ya. Jangan banyak mikirin yang di Jakarta.
pergunakan waktu liburnya sebaik mungkin. Ya, jangan mikirin papi juga, kan ada Bia sama Pedro di sini. Makasih ya, Bibi. Bibi udah selalu ada buat Arin. Arin sebenarnya kangen banget sama Mami. Tapi ya gimana, Arin harus ikhlas. Arin nggak boleh nangis lagi, Bi. Arin udah janji. Bias. Arin boleh peluk sebentar ya. Boleh sayang. Terus jadi gimana? Besok kamu beneran berangkat ke Bali? Iya, harus. Apa aku ikut aja ya ke Bali? Udahlah, nggak usah lah. Aku kan bukan liburan juga, Dit. Kerja, Dit, di sana, Dit. Udah kamu di rumah aja, banyak-banyakin istirahat, ya. Udah deh, kamu gak usah nyari-nyari alasan. Aku tahu nih kamu bilang kayak gini pasti sengaja kan? Kamu sengaja biar aku tuh gak gangguin kamu berduaan sama dokter itu. Iya kan? Banyak alasan banget sih. Kamu yang nanya, kamu yang jawab. Gimana Mami, udah siap berangkatnya? Nggak ada yang ketinggalan? Kamu lihat baik-baik dong. Mami udah cantik gini ya udah siap dong itu artinya. Ih, Mami ini gimana sih? Malah nggak semangat, ayo dong nih, semangat dong. Arin kan kemarin Mami habis dari pasar malam kan, ada permainan-permainan yang Mami ikutin, jadi Mami masih berasa capek. Ya udah kalau kayak gitu nggak usah yoga-yoga lagi deh. Jangan. Aduh, beneran. Kita harus yoga. Ya, pokoknya Mami ikutin. Kamu mau kayak gimana? Gerakan yang berdiri aja ya nak ya, biar Maminya juga nggak lemas. Kalau duduk gitu, Mami baunya jadi lemas. Oke, ayo. Mami semangat.
Halo, Din. Aku udah di Pantai Melasti ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, aku tunggu sini aja. Oke, bye. Sayang, aku bawain makanan nih. Sayang, sini duduk. Kamu masih sakit ya? Apanya yang sakit? Kita ke dokter aja yuk. Yuk, biar diperiksa yuk, ya. Takutnya kamu kenapa-napa terus kita nggak tahu. Yuk sayang, yuk. Aku nggak apa-apa sayang. Tapi ini udah mendingan kok dari kemarin. Ntar aku cuma paling istirahat aja. Terus juga kan besok udah baik lagi. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak. Aku salah banget sama kamu, sayang. Aku yang bikin kamu jadi kayak gini. Gara-gara aku, kamu hampir nyaris dicelakain sama temen-temen aku. Aku minta maaf ya. Enggak, sayang. Harusnya aku yang minta maaf. Kemarin gak percaya sama kamu, harusnya aku percaya sama kamu. Jangan nangis ya. Aku nggak apa-apa sayang. Aku oke kok. Justru aku yang ngerasa bersalah sama kamu. Coba kalau sampai teman-teman aku celakain kamu, aku nggak bakal bisa maafin diri aku sayang. Sekali lagi makasih ya. Kamu udah baik-baik aja. Jangan sama kasih kayak gitu. Kamu oke? Udah, jangan nangis ya. Senyum dong. Ya, mudah-mudahan kali ini gak ada. Wow. Udah siap nih, Besti. Akhirnya. Sel, thank you ya lo udah sampai tutup cafe Jamais buat acara ini. Lo kan sahabat gue, ini acara penting buat lo. Acara penting juga buat gue. Masa ya gue masih kerja juga? Guys, udah buruan kita ke KUA yuk. Ntar takutnya kesiangan. Oke. Yaudah yuk, kita nunggu taksinya di depan aja biar nggak kelamaan. Yuna! Kamu mau kemana? Mas, lihat deh mas. Mas, layangannya wah terbang bang. Mas bentar dulu dong, nanti layangannya putus nih. Gak apa-apa, biarin aku. Ih, seru banget. Kamu tau gak, Rin? Apa yang paling aku suka di sini? Apa? Tebak dong. Pasir putih, ombak, laut. Bukan. Terus apa layangannya ya? Apa mas? Kamu. Aku paling suka sama kamu. Di sini. Ini jadi tempat yang paling indah buat aku, Rin. Sekarang aku udah punya kamu,
Dan aku nggak akan pernah khawatir lagi sama hidup aku, Rin. Terima kasih karena kamu udah datang ke kehidupan aku. Kamu kayak gini aku nanti jatuh cinta loh, Mas. Aku kira kamu udah jatuh cinta sama aku. Mas. Kenapa? Ya putus, Mas. Mas. Yaudah, kamu tunggu sini, aku yang ambil ya. Nggak usah, biarin aja. Nggak apa-apa, Mas, kamu nggak usah tinggalin Nggak aku. apa-apa, kamu tunggu di sini, aku balik ke kamu. Mas, udah nggak usah biarin, Mas. Kamu tunggu, Rin. Aku pasti balik lagi ke kamu. Mas, nggak usah, Mas. Halo, Nak. Halo, Pi. Arin udah nyampe di Bali ya, Pi. Sekarang Arin lagi jalan-jalan di pantai. Arin lagi nikmatin pantai aja, Pi. Papi seneng banget dengar suara Arin di sana. Arin have fun ya, Nak, di sana ya. Arin gak usah pikir apa-apa. Iya, Pi. Enggak kok. Papi jangan lupa banyak istirahat. Makanannya dijaga, Pi. Jaga kesehatan ya, Pi ya. Iya. Papi akan dengar semua pesan-pesan dari Arin. Pokoknya Papi mau Arin happy di sana, ya. Cari senang-senang, ya, Nak ya. Sekarang Papi capek. Papi mau istirahat ya. Iya, Pi. Istirahat ya, Pi. Bye, Pi. Bye-bye sayang. Masaka? Benar Masaka bukan sih? Kamu mau kemana? Terus ngapain pakai baju gini? Kamu mau apa coba? Hah? Maaf, Tante. Saya mau nikahin Yuna. Dengan restu ataupun tanpa restu Tante. Apa? Kamu bilang? Tanpa restu saya nggak akan izinin anak saya nikah sama kamu. Kamu bener-bener kebangetan jadi anak ya? Gak perlu restu dari ibu, gak nganggep ibu-ibu. Bu, bukannya kemarin ibu yang nggak nganggep Yuna anak? Bukannya ibu kemarin udah usir Yuna dari rumah? Kenapa sekarang ibu kayak gini? Ya ampun Yuna, kamu lebih pilih Tommy daripada ibu. Kita kan lagi ribut Yuna. Kamu nggak mau memperbaiki hubungan kita.
lagi sekarang. Pergi sekarang. Gak ada kamu nikah-nikah sama anak saya. Bu, Yuna mohon sama ibu. Yuna cuma minta ibu restuin hubungan Yuna sama Tommy. Yuna cinta banget sama Tommy, Bu. Ibu gak akan restuin kamu sama Tommy. Cepetan kamu pergi sekarang. Enggak, Tante, saya mohon, Tante. Gak, kamu pergi sekarang. Kamu apa-apaan sih, Yuna? Tom, udah, biarin aja. Kita balik aja dulu sekarang. Biarin Ibu Yuna itu tenang. Besok lu balik lagi ke sini untuk bujuk, ya? Tunggu apa lagi? Pergi! Sap. Hei. Hai. Hei. Sendirian? Ya, sendiri. Ya ngapain? Enggak ngapa-ngapain sih. Sam? Apa? Halo? Mana duitnya? Udah lo kirim belum? Iya, nanti bakal gue kirim. Gue belum sempat. Lu mau main-main sama gua? Lo kirim duitnya sekarang. Atau enggak gue bakal... Iya. Gue bakalan kirim duitnya. Kasih gue waktu 5 menit. Oke. Gue tunggu. Kalau sampai lu nggak kirim sekarang, dan kalau lu bohongin gue bakalan lebih nekat dari kemarin. Iya, lu bawel banget sih. Sayang, kamu habis teleponan sama siapa? Sama teman aku, teman aku ini kan. Sayang, kamu jangan bohong sama aku. Kamu habis teleponan sama siapa? Sama teman aku. Iya, dia nelpon aku terus. Dia ngancem aku. Dia minta duit. Kalau nggak dikasih dia bakal berbuat lebih nekat daripada kemarin. Sayang, sorry ya. Gara-gara aku kamu jadi terlibat sama masalah. Tapi aku janji sama kamu, aku akan ganti uang kamu. Apa sih sayang? Gak usah, kamu gak perlu ganti. Aku ngelakuin ini semua karena aku sayang sama kamu. Demi kamu, biar kamu gak diapa-apain sama teman kamu, sayang. Makasih sayang. Sama-sama, sayang. Ibu tuh gak habis pikir sama kamu. Kok kamu jadi kayak gini sih, Nak? Hah? Maksudnya ibu ngomong begitu sama kamu, biar kamu dengar mulut ibu seperti apa ngomongnya. Bukan kamu malah bertindak lain seperti ini, Yuna. Ibu tuh bener-bener udah gak bisa percaya kamu lagi deh sekarang. Bu, Yuna berkali-kali minta restu sama ibu, tapi ibu selalu nolak Yuna sama Tommy. Ya jelas dong, ibu tolak kamu sama Tommy. Lihat, sekarang kamu sama Tommy, kamu berani tuh ngebangkang sama ibu. Kamu tuh sekarang malah jadi kurang ajar sama ibu sendiri, Yuna. Ibu tuh yang ngelahirin kamu. Udah, sekarang ibu minta kamu pulang kampung. Kamu gak usah kerja lagi di Jakarta. Makin gak bener kamu di sini. Gak bisa, Bu. Yuna cinta sama Tommy. Yuna mohon sama ibu. Gak, ibu gak bisa. Ibu gak percaya kamu lagi. Iya, Bu. Saya udah sampai kok. Ya. Saya siap buat jalanin tugas dari Bu Wiryo. Baik, Bu. Ya, mari, Bu. Jadi yang aku lihat beneran Ariana ya.
andai ada yang bisa aku lakuin buat hilangin kesedihan kamu, Ren, aku pasti lakuin. Apapun. Arin tiap kesini tuh ngerasa kayak seger aja gitu. Suasananya, terus tempatnya nggak berubah ya Mi ya dari dulu. Ya, iya. Benar sekali, Nak. Tempatnya masih sama seperti yang dulu. Kira-kira kita udah berapa lama ya, Nak? Nggak datang ke sini ya? Udah lama banget nih, lama banget. Arin sampai lupa kapan ya terakhir ya? Iya, iya. Sudah lama sekali. Mami jadi ingat sama Arin masih gadis. Permisi. Silakan, Bu. Mbak saya nggak pesen. Tapi ini servis dari kami, Bu. Makasih. Mari. Ya. Mas, ajak ngobrol Papa Gi. Riri khawatir. Nanti dia ngeliat Papa. Takutnya nanti Papa ada pikiran macam-macam. Iya. Gimana caranya ya biar mama kamu itu bisa maafin papa? Bahkan untuk ketemu aja mama kamu itu nggak mau, Vin. Pa, kita cari waktu ketemu sama mama ya. Papa sabar aja. Yang penting sekarang papa harus stay dulu di rumah Galvin. Jangan kemana-mana, jangan keluyuran dulu. Bisa kan? Papa itu malu sama kamu, Vin. Sama Riri. Bahkan diri papa sendiri. Papa ini udah gak becus jadi orang tua, Vin. Malah sekarang Papa jadi repotin kamu sama Riri. Enggak, Pak. Enggak. Papa jangan ngomong kayak gitu dong, Pak. Enggak. Papa nggak ngerepotin Galvin. Kan selama ini juga dari kecil sampai Galvin besar sekarang, Galvin yang ngerepotin Papa sama Mama. Ya sekarang gantian dong. Galvin yang ngurusin Papa sama Mama, ngurusin orang tuanya. Iya kan? Aku yakin hubungan Papa sama Mama akan membaik lagi kok. Akan rujuk lagi kok. Ya udah kalau gitu, Galvin ke kantor dulu ya, Pak. Kalau ada apa-apa, Papa langsung telepon Galvin atau bilang sama Riri aja ya. Ya, makasih ya. Pokoknya Papa jangan sungkan ya. Kalau butuh apa-apa bilang sama Riri. Iya, Ri. Iya sayang. Ya. Aku berangkat dulu. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, sayang. Baik, Pak. Ya, hati-hati ya. Yuk, Pak. Kita sarapan.
Iya, sayang. Ayo. Bu Wiryo, saya udah siap ya. Oke, kamu tunggu aja sebentar di situ ya. Sebentar lagi staf saya akan datang menjemput kamu di lokasi. Baik, Bu. Jangan lupa kamu langsung pimpin briefing dan laporkan semua progresnya sama saya. Ya pasti Bu, pasti. Oke, terima kasih ya. Ibu habis teleponan sama orang yang menghandle proyek kita di Bali. Iya. Oke. Nanti saat saya tiba di Bali, saya akan langsung cek sendiri proyeknya. Aku nggak tahan hidup kayak gini terus sama Saka. Aku bakal gadein rumah ini. Kalau emang Saka nggak sanggup kasih aku uang, aku bakal cari sendiri.